Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Alifnai Fadia Az-Zahra dengan NIM 21070260064 kelas 1C. Di sini saya akan membahas tentang leavening dan proses-proses leavening yang terjadi pada praktikum pembuatan kue. Jadi, leavening atau bahan pengembang adalah segala jenis zat yang digunakan dalam adonan yang berfungsi melembutkan dan mengembangkan adonan. Pada praktikum kali ini, saya akan membuat brownies secara chemically, yaitu dengan memanfaatkan reaksi asam basa seperti soda kue, lalu ditambahkan sedikit asam seperti jeruk nipis agar menghasilkan gas karbon dioksida yang dapat mengembangkan adonan. Nah, berikut merupakan bahan-bahan yang digunakan dalam praktikum pembuatan brownies. Telur memiliki peran ganda pada adonan kue. Putih telur yang telah dikocok memberikan tekstur yang ringan dan empuk pada adonan. Hal ini terjadi karena putih telur mengandung lecitin yang merupakan protein pelapis gelembung udara yang tercipta saat proses pengocokan. Reaksi ini dapat membuat kue tidak bantat. Lalu ada gula. Gula bukan hanya berfungsi sebagai pemberi rasa manis pada adonan. Jika dipanaskan hingga suhu 149 derajat Celcius, gula mengalami Maillard, yakni reaksi yang terjadi antara asam amino, protein, dan penyusutan gula. Reaksi ini menghasilkan warna kecoklatan yang membentuk pinggiran renyah pada hasil kue atau roti. Dan ada gluten. Hampir semua kue menggunakan bahan dasar tepung. Tepung ini sebagian besar terdiri dari pati dan protein dengan kadar tinggi dan disebut dengan gluten. Saat tepung ditambahkan air, gluten akan memadat sekaligus membuat teksturnya lentur. Pengembangan ini lebih maksimal dalam temperatur yang panas. Bahan pengembang kue pada dasarnya adalah sejenis zat yang diaplikasikan pada adonan atau olahan kue dengan tujuan agar dapat mengembangkan adonan serta meningkatkan volume pada adonan, baik itu saat proses pencampuran atau pengocokan maupun setelah proses pengukusan juga pemanggangan, sehingga hasil adonan akan lebih mengembang dengan sempurna. Proses reaksi pengembangan pada kue terjadi jika bahan pengembang tersebut dicampurkan ke dalam adonan, maka terbentuklah gas karbon dioksida dan gas inilah yang kemudian terperangkap dalam gluten atau zat protein yang terdapat dalam tepung terigu, sehingga terjadilah proses pengembangan karena reaksi gas yang dihasilkan semakin banyak. Bahan yang menyebabkan pengembangan atau leavening yaitu soda kue yang dicampurkan dengan perasan air jeruk nipis. Soda kue bersifat basah dan air jeruk nipis bersifat asam. Jika kedua bahan tersebut dicampurkan, maka akan terbentuk gas karbon dioksida yang menyebabkan kue tersebut mengembang.